Kita mulai. Selamat siang semuanya. Kita akan mengingatkan dulu bahwa tatap muka tinggal beberapa minggu lagi. Sekarang ini pertemuan ke-13 kalau nggak salah. Jadi masih ada ya tinggal 3 lah, tinggal 3 minggu. Sekarang kita di tanggal 12 itu di sini. Pertemuan 13. Terus UASnya saya ambil tanggal 17 ya. Atau ya antara inilah ya, kita dikasih waktu untuk melakukan asesmen 2 minggu. Setahu saya jadwalnya sama kayak jadwal kuliah. Oke, terus terkait dengan praktikum, terkait dengan batas pengambilan penyerahan laporan tugas besar dan file ya, itu saya kasih batasnya 27 maksimal ya. Jadi saya pribadi punya 3 praktikum atau 3 project angkatan 2021, 2019. Nah, angkatan 2021 ini ada 2, yaitu VB.NET dan Android. Kalau angkatan 2019 itu project pengembangan produk. Oh, satu lagi angkatan 2018, berarti 4 saya. Praktikum tata letak fasilitas. Jadi membuat pabrik, membuat manufaktur, beserta fasilitas-fasilitasnya. Ada 9 kelompok juga, jadi moga-moga saya nggak over beban. Saya ambil buru-buru di sini. Ya, meskipun mungkin ada batas input nilai ya, batas input nilai kalau kita lihat di sini tanggal 27 Desember itu di sini. Ya, batas akhir input UAS. Tapi kan di sini masih ada lagi nih batas akhir inputnya 26 Januari. Ya jangan sampai juga gitu. Masa saya ambil sini nanti kapan saya meriksanya gitu, maksudnya gitu. Makanya saya ambil buru-buru di sini daripada di Januari 26. Nah, sehingga mungkin ketika saya periksa, saya ambil nilainya sambil saya minta revisi kalau yang major ya, temuan-temuan major itu kayak ada salah error misalkan. Ada yang nggak masuk akal gitu, tidak valid, tidak verified. Tapi kalau minor kayak typo-typo itu ya sudahlah. Oke, sekali lagi ini pertama menit-menit awal ini saya mau ingatkan deadline, terus saya juga sudah menyiapkan tunggu sebentar, saya menyiapkan link di praktikum dasar pemrograman komputer. Tunggu sebentar ya. Di paling terakhir ya, di week ke-16 saya sudah sediakan link khusus untuk Android dan khusus untuk Tubes. Jadi masing-masing tidak bisa melihat. Masing-masing hanya bisa melihat RPS-nya masing-masing gitu ya. Peminatannya masing-masing.
Kesamaannya itu cuma di sini aja, maksimal 27 Desember. Yang dikumpulkan adalah laporan tugas, ya, laporan tugas dan filenya dalam bentuk exe. Yang mengumpulkan cukup perwakilan saja. Saya sudah juga menyediakan teks, jadi maksudnya selain ngumpulin ini juga uh, bisa menulis di situ ketika submit juga menulis. Saya tidak bisa ngumpulin diri sendiri ya. Bisa nggak? Nah, ya, itu dia. Oh, add submission. Coba. Oke, saya bisa ngumpulin diri sendiri. Jadi di situ tadi add submission, diklik terus di sini kamu tulis kelompoknya, kelompok dan anggota. Ya, supaya saya cepat memeriksa meskipun di sini sudah ada misalkan. Meskipun di daftar judul besar daftar judul tugas besar sudah ada, tapi tetap kalian harus menuliskan kelompok berapa dan anggotanya siapa aja. Setelah itu sub apa namanya di sini laporan tugas besarnya di sini berupa PDF ya. PDF biar bisa langsung saya periksa. Ya, sekali lagi Anda tulis kelompok dan anggota di online text. Kemudian klik di sini untuk upload. Ya. Tinggal dipilih saja apa filenya gitu ya. Terus save change ya. Itulah kira-kira ya. Nah, di hari ini kita tetap membahas list karena banyak yang ketinggalan, banyak sisanya yang belum dibahas. Kemarin kita bahas tentang bagaimana cara membuat rata-rata gitu ya. Nah, dengan menggunakan apa nih, for ya, pengulangan yang menggunakan juga indeks atau indices. Indeksnya ada di bawah di sini kalau nggak salah. Coba ini ya. Oh bukan, coba langsung aja saya search indices. Oke, ini kan yang minggu lalu untuk dipakai untuk average. Nah di bawahnya masih banyak, ya. Dan kalau kita lihat di samping di scroll baru sampai sini gitu posisinya. Di sini masih banyak banget dan itu berguna nanti. Tapi saya akan coba untuk singkat-singkat saja ya. Oke, saya reminder lagi, ini sudah minggu lalu, gunanya untuk minggu lalu saya peragakan rata-rata ya di sini. Kemudian setelah using for loop, using for each, lihat apanya, lihat sintaksnya ya. Tunggu sebentar deh, ini titik for each, titik in this for loop for each. Oke. Jadi ini semacam jadi ada istilah method ya. Oke, kalau method dia pakainya apa nih? Parentesis. Berarti ini bukan metode ya. Ini sintaksnya titik for each, print it. Di dalam sintaks ini ada yang baru yaitu it. It itu adalah the list.
Ini bisa ditulis ini. Jadi nggak usah ke playground. Kemudian di play di sini. Nah, hasilnya seperti itu, the list. Bagaimana kalau it? Apakah ada perbedaannya gitu? Oke. Ya, jadi ada perbedaannya antara kita ketik the list atau it. Kalau it dia ke elemennya. Kalau the list dia semuanya ya. Tadi. Begitu. Padahal kita kepengennya ya satu persatu. Isi dari elemennya list. Oke, next ya. Catatan ya. Jadi it itu bekerja sama seperti this ya, menggunakan this operator, tapi di Java gitu. Sama aja. We can use size property. Ini kan sudah ya. Size property sudah di sini. Double size. Dan manfaatnya apa? Untuk di sini ya. Untuk rata-rata si jumlah sampel ini kan ini menampung ukurannya si double gitu. Double ini ukurannya ada berapa? Maksudnya kapasitasnya di dalam parentesis ini dia ada berapa elemen. Terus ditampung dia, terus digunakan di sini. Itu manfaatnya. Kemudian ada in. In operator ini juga sudah pernah, tapi di materi loop ya. Jadi maksudnya jika ada string di dalam gitu. In itu di dalam list. Jika ada, maka tuliskan true. Gitu. Kalau nggak ada, berarti false. Tulis false atau tampilkan false. Ini sudah pernah dibahas di cara penggunaannya, sintaksnya di loop ya. Next, kalau ya ini baru namanya method ya. Kalau tadi di atas tuh ada yang operator dan lain-lain lah. Kita lihat apa namanya sintaksnya ya. Di mana si sintaksnya di the content method adanya di sini. Dia cuma apa? Coba ya kita play. Jadi luarannya si konten ini adalah true or false. Luarannya, outputnya. Si ini the list dot contains to, kalau dalam bahasa Indonesianya dia memeriksa apakah the list ini mengandung to. Kalau iya berarti nanti dia mengandung nilai true. Kalau enggak berarti mengandung nilai false. Nah, tipenya adalah boolean. Berarti dia hanya outputnya true or false. True or false itu kan biasanya seperti ini kan. Gitu. Si di dalamnya si if ini dia butuhnya true or false. Kalau true kerjakan yang ini, kalau false kerjakan yang ini. Nah, true dan false itu adalah outputnya si contain. Gimana tadi cara menulisnya? Oke, gini ya. The list dot contains. Tadi saya lihat dia pakai S ya. Sementara di atas tuh contain aja. Jadi mungkin typo.
misalkan 5 gitu. Nanti dia keluarnya false karena nggak ada 5 di sini, nggak ada. Salahnya di mana? Menurut compiler, dia mengharapkan adanya parentesis. Terus ditunjuk di sini. Seharusnya ada parentesis di sini. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kayaknya compiler salah. Seharusnya di sini. Parentesisnya harusnya di sini. Karena untuk menemani parentesis yang ini ya, pasangannya. Nah, seperti itu. Pasangannya. Ada buka, ada tutup. L-nya ya harus besar. Yang tadi errornya sudah, error yang ini sudah hilang. Terus muncul error lagi, ternyata L-nya kecil. Lanjut, ini metode isEmpty juga sama, luarannya atau returns-nya adalah boolean. Boolean itu isinya true or false. Di sini sesuai terjemahannya ya, isEmpty itu artinya apakah kosong gitu atau berisi gitu ya. Contains no element tuh maksudnya kosong gitu ya. If the collection is empty. Berarti karena di sini ada isinya, ya pasti hasilnya false. Kan dia mengharapkan kosong. Dia mengharapkan kosong. Kosong apa enggak? Kalau kosong true. Coba kita hapus ini. Apakah dia akan menjadi true? Oke, jadi tidak bisa. Bagaimana dengan tanda petik? Oke. Jadi cukup memberikan tanda petik. Bagaimana dengan nol? Tetap ada isinya ya. Tetap ada isinya di meskipun nol tetap ada isinya. Terus meskipun tanda petik tetap dibilang ada isinya, tidak kosong gitu ya. False. Jadi ini PR ya. Atau nanti Anda jawab di UAS, bisa jadi seperti itu. Lanjut ke metode index of. Metode index of ini sintaksnya ada di sini ya. Dan outputnya adalah mengambil, jadi dia nanya si to ini, dia indeks keberapa di dalam list. Ini kan 0, 1, 2. Nah, berarti dia artinya dia menanyakan atau mengidentifikasi bahwa to ada di indeks 1. Makanya dia keluarnya di sini. Ya, indeks ke 1. Ini berguna untuk data, misalkan kita mau absen, terus misalkan si Aditya ini indeks keberapa nih kalau menurut absen? Ya, absennya itu berupa list of gitu ya. Jadi saya
mengcopy paste yang ada di absen dari fakultas sesuai urutannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, tinggal disesuaiin aja bahwa si list ini kan dia ngitungnya dari 0. Tuh. Jadi bisa saja yang ini kita hapus, misalkan seperti ini, baru di sini kita tulis Aditya misalkan. Di sini kita tulis ya sama Aditya gitu. Nah, berarti Aditya urutan berapa? Urutan 1. Ini jangan tuh, ini harus diganti lagi biar nggak bingung ya. Index of Aditya, dia nomor urutnya 1 menurut absen fakultas gitu ya. The get method. Jadi ada metode yang kebalikannya dari index of. Kalau index of itu dia menanyakan ini indeks keberapa sih si Aditya ini? Indeksnya. Kalau get di indeks kedua itu nilainya berapa gitu. Ya, itu sintaksnya di sini. Indeks kedua 0, 1, 2. Oke, ini harusnya muncul. Nah, di sini munculnya ya. Kalau di program absen misalkan, yang nomor urut 10 siapa sih gitu. Nomor urut 10, nomor urut 12 siapa. Jadi nanti kelompok 1 terdiri dari nomor urut 1, 3, 5, pokoknya ganjil misalkan seperti itu. Itu pakailah get. Nanti akan muncul namanya siapa di sini. Elemen at third position adalah siapa di situ. Itu get ya. Selanjutnya di sini membahas lagi operator ya. Tapi di sini operator matematik yaitu plus. Kalau yang di bawah sini minus ya, pengurangan. Di sini ya cara sintaksnya si first list sama second list itu adalah list pertama dan list kedua yang terdiri dari string ya. Ini juga sudah pernah saya bahas tapi di praktikum bahwa penggunaan ini adalah istilahnya gabung tapi nggak ada yang dihapus. Jadi cuma ditempel gitu aja. Ditempel tuh maksudnya ini dia pindah ke atas gitu. Jadi ya jadinya seperti ini. Nggak ada yang terhapus. Kalau di sini elemennya ada 5, di sini ada 6, berarti total di sini 11. 11 elemen. Size-nya. Bagaimana kalau dibalik? Harusnya kebalik juga ya. Jadi mulai dari second list dulu. Second list isinya adalah 4. Berarti dia mulai dari 4. Terus first list terakhir adalah 3. Berarti dia terakhir 3. Ya, tergantung cara penulisan di sini ya. List subtraction. Cara penulisannya sama seperti ini. Cuma dia yang dihapus adalah ini. Sisanya, tunggu sebentar. When you run above Kotlin, it will generate 2, 3. First list ini dikurang ini. Jadi yang muncul cuma ini doang nih. Coba saya
mainkan dulu ya. Oke. Jadi gini, ini kayak saya jadi ingat dengan gambar teknik. Di gambar teknik juga ada subtraction. Saya mau mengilustrasikan ya, saya mau mengilustrasikan. Misalkan ini kue, jangan kue deh, pokoknya lingkaran aja lah ya. Terus ini adalah lingkaran juga, lingkaran 1, ini lingkaran 2. Kalau pakai subtraction, berarti inilah yang dikurangi. Jadi nanti dia coak, ya kan? Jadi begini. Nah, pertanyaannya lingkaran 2 mana? Ini kan hasilnya ya. R itu maksudnya result, return. Hasilnya adalah ini. Pertanyaan saya, 2-nya mana? Si lingkaran ini. Di dalam result nggak ada. Jadi itulah kenapa dia nggak muncul nih. Kenapa ini nggak muncul sih? 5, 6 nggak muncul di sini. Dia ini cuma pengurang doang gitu. Adapun yang ini beririsan kan? Ini beririsan di sini. Berarti dicoak. Ya tinggal berapa? Tinggal 2 sama 3 aja. Kalau menurut di ilustrasinya seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau di sini ada 5? Apakah 5-nya muncul? Ya harusnya, karena di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti 5-nya nggak muncul. Harusnya ya. Karena irisan kan. Kalau 7 muncul. Kenapa muncul? Karena tidak ada irisan gitu ya. Ini kan impas nih, impas. Yang ini nggak ada padanannya, di sini nggak ada, berarti ya dia muncul di sini. Slicing a list, jadi maksudnya ini memotong, tapi kita bisa atur potongannya. Sintaksnya seperti ini ya. Oke, 2 sama 4 ya. 2 titik-titik 4 gitu. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Slice 2 sampai 4, berarti begini kan. Ini yang dipotong begini. Jadi kalau hasilnya seperti ini, slice itu artinya pertahankan gitu ya. Lebih singkatnya seperti itu. Pertahankan indeks 2 sampai 4. Coba kalau ini indeks 0, pertahankan 0 sampai 2. Berarti yang muncul ya 0, 1, 2, 1, 2, 3. Harusnya begitu. Jadi slice itu mungkin saya lebih gampangnya itu pertahankan lah ya. Pertahankan atau return-nya nanti adalah 1, 2, 3 ini. Kemudian si 1, 2, 3, ini diberikan kepada result list. Kemudian kita perintahkan untuk menampilkan isinya si result list. Jadinya 1, 2, 3. Removing null. Null list. Maksudnya di sini ya.
apabila nanti bikin aplikasi di Android yang membutuhkan inputan dari operator, dan kemudian operator kan si user kita itu mengisi berdasarkan data yang dia pegang di tangan. Dan di tangan itu yang dia pegang, itu ada data kosong. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan absen ya, hari ini yang tidak hadir, gitu. Jadi si usernya tuh nulis misalkan di sini namanya Abdul, gitu. Terus Adi. Nah, tapi pas yang ketiga, lo nggak ada orangnya nih ya, berarti siapa yang harusnya hadir? Nggak ada gitu. Ya tulisnya 0 atau tekan enter atau skip gitu aja, nanti kita bikin suatu instruksi yang otomatis menuliskan 0. Itu contoh ya, contoh kejadian kenapa kita sih harus nulis 0 gitu ya. Nah, dalam metode filter not null ini, dia bertujuan untuk meremove 0. Jadi nanti yang muncul adalah yang warna hijau saja gitu. Ya. Yang ini di remove. Bagaimana cara nulisnya ya seperti ini ya. Filtering elemen. Nah, di sini yang berguna untuk di statistik, saya rasa ya, paling gampang diingat. Statistik apapun gitu ya. Mau tentang nilai mata kuliah atau tentang umur misalkan. Ada umur ketika pemilu itu ada sekumpulan orang yang di data umurnya sekian. Nah, terus nanti berapa sih yang pemilih pilkada umur lebih dari 30 gitu ya. Itu contohnya. Terus ini sintaksnya seperti itu. It adalah yang dimaksud dengan the list, tapi maksudnya adalah isinya daftar itu yang lebih dari 30, yaitu 31, 40, 50. Ini kan lebih dari 30. Maka 31, 40, 50 itu disimpan oleh result list. Kita perintahkan result list untuk ditampilkan print ln. Nanti hasilnya seperti ini. Pakai filter. Ini juga berguna kalau misalkan saya mau bikin kelompok ya, saya bantu misalkan tahun depan ada rekrut asisten, saya mau rekrut asisten yang nilainya lebih dari 75. Di sini tulis 75. Gitu. Nanti namanya siapa aja yang 75. Nanti itu pakainya map ya. Di sini map ya. Pakainya map. Yang nilainya lebih dari 75, misalkan nilai 79, namanya siapa, nanti keluar. Itu pakainya map nanti. Bukan list of. Kalau map itu masih jauh ya. Karena setelah list itu kita bahas set. Setelah set baru map. Terus juga saya sudah mengupload link ini ya. Ini ya. Ini saya ambil dari YouTube.
singkat 5 menit. Kita masih berada di sini di list ini ya. Nah, setelah itu set baru map. Filter tadi udah ya. Filter tadi barusan. Ini. Oke, next. Dropping first an element. Pakainya drop. Drop dalam bahasa Indonesia maksudnya dikeluarin gitu ya. Drop out. Singkat ceritanya, di sini kalau kita lihat di sini ya, lihat hasilnya aja. Ini 3 ini indeks atau nilai elemen gitu. Kalau kita ngelihat dari hasilnya. Karena di sini 2 digit semua, berarti ini maksudnya elemen ya. Lagi pula di sini juga n elemen gitu kan. Berarti elemen ketiga. 0, 1, 2, 3. Ini yang di drop out harusnya ya. Tapi di sini keluar ya. Oh, first n element. Sorry. Ya. Jadi 3 elemen yang pertama yang dikeluarkan. 0, 1, 2. Gitu. 3 elemen pertama. Next. Grouping list elemen. Ini apa namanya? Ini sintaksnya ya. Ini sintaksnya. Kalau ini istilahnya mode kalau di dalam kalkulator. Tapi kalkulator yang canggih ya. Modulus kalau nggak salah ya. Modus atau modulus yang ini. Jadi artinya si 10 dibagi 3 sisanya berapa? 12 dibagi 3 sisanya berapa? 0 kan? 30 dibagi 3 sisanya berapa? Dan seterusnya. Nanti hasilnya disimpan oleh result list, kemudian ditampilkan hasil jadinya begini. Ini adalah sisa 1 siapa saja, sisa 0 siapa saja. Itu intinya seperti itu ya. Tapi di sini lihat bentuknya ini, dia ada koma. Gitu. Jadi ini adalah data ini, datanya ada 2. Tahu dari mana datanya ada 2? Kita tes dengan menggunakan size. Misalkan di sini ya. Gimana caranya? Dot size. Berapa sih ukurannya? Si result list ini? Adalah 2. Ada 2 elemen yang di dalam result list. Yaitu ini. Elemen pertama. Ini elemen kedua. Tahu dari mana? Soalnya ada koma di sini. Itu 1. Yang kedua, ini kan list. Ya. Kita lagi masih membahas tentang list ini. List of. Maka ada sifat-sifat yang diturunkan ke dalam variabel result list ini. Sifat-sifat apa yang diturunkan? Yaitu elemen. Berarti kalau begitu ini ada berapa elemen begitu tadi kerangka pemikirannya seperti itu. Karena di sini ada koma gitu ya. Kok mirip-mirip kayak list ya, ini juga ada koma. Oh, berarti ada elemennya. Nah, tapi jangan terkecoh ya. Di sini seolah-olah di sini elemennya ada berapa nih? Ada 8 gitu seolah-olah. Padahal elemennya cuma 2. Ya. Map list ini berbeda dengan map di sini ya. We can use map to map all element using the provided. Ini gampang sih. Kalau lihat hasilnya seperti ini, berarti
hampir sama dengan yang di atas. Setelah dibagi, disimpan di result. Misalkan 10 dibagi 3, simpan ke result. 12 dibagi 3, simpan. Nah, cuman dia nggak apa namanya? Dia integer deh. Harusnya kan 10 dibagi 3 kan 3,3. Tapi di sini bilangan bulat. Yang komanya nggak ditampilin. Nah, kecuali mungkin kalau kita ubah ini menjadi titik ya. Misalkan titik 0 aja deh. Semuanya titik 0. Jadinya ini pakai apa ini? Ini tipenya kayaknya double ya. Dia auto type jadinya double kayaknya ya. Soalnya ini kayaknya bisa lebih dari 10 ini. Kalau double kan sampai 15. Kalau di bawahnya double tuh apa ya? Lupa. Itu cuma 7 digit. Chunking list element. Chunk itu potongan atau seonggok. Pernah nggak dengar kalimat seonggok gitu? Ya, seonggok daging, seonggok tanah. Jadi dari full daging atau full tanah tuh dicop. Ada bahasa Inggrisnya bisa chop atau chunk. Pakai ed berarti dipotong gitu. Cangket. Di sini yang maksudnya dipotong adalah tapi dibagi-bagi ya. Kalau kita ngeliat di sini itu 3 pertama, 3 kedua gitu ya. Yang ini, kemudian yang ini, kemudian sisanya. Dalam bahasa sehari-hari begini, ada seonggok data itu dipotong 3 bagian. Jadi ini, dan sisanya. Ya, seperti itu. Berarti kalau misalkan ini dikasih size, berarti 3 gitu ya. Karena sesuai ini kan, 3, ini juga komanya ada 3. Oke, next. Windowing element itu singkat ceritanya dia kalau di sini 3 berarti begini, terus begini, gitu ya. Jadi setiap elemen dijadiin 3 kelompok. Ini mulai dari elemen 10 gitu ya, dijadiin 3 kelompok. Dijadiin 3 anggota. Terus elemen berikutnya dijadiin 3 anggota. Elemen berikutnya dijadiin 3 anggota. Jadinya seperti ini di bawah ya. Kegunaannya apa ini? Ya, silahkan kalau nanti moga-moga ini bisa ketemu manfaatnya kalau Anda mengerjakan atau mencari topik tugas besar itu yang berhubungan dengan banyak data. Yang berhubungan dengan banyak data, tapi kalau cuma rumus yang cuma sekali jalan doang yang nggak ada data, saya rasa ini nggak ada gunanya gitu ya. Oh iya, absen ya. Ya, makasih Pak. Saya lupa absen saya pikir absen yang ini. Ini mah praktikum kalau ini.
Windowing list elemen tadi untuk mengelompokkan setiap elemen menjadi 3 anggota gitu. Nah, di bawahnya itu ada semacam modifikasinya instruksi dengan menambahkan ini 3,3 ya. Kalau ini kan cuma 3 doang. Kalau ini 3,3. Jadi artinya dipisah ya, tanpa irisan gitu. Maksudnya begitu. Kalau ini kan beririsan, jadi kelompok pertama ini beririsan dengan kelompok kedua. Yang beririsan adalah 12 dengan 30. Itu yang beririsan. Kalau ini nggak ada irisannya antara kelompok 1 sama kelompok 2. Sebenarnya ini kalimat saya salah ya, bukan kelompok ya. Karena kalau kelompok itu group by di atas tadi ya. Group by. Ya, masih Pak. Kita coba-coba bagaimana dengan kalau ini jadi 4. Apakah ada yang nggak kebagian gitu dari elemen sebanyak ini, ada nggak yang nggak kebagian masuk ke dalam ini, dalam parentesis yang kotak ini. Kita run. Kita lihat di situ 10, 12, 30, oke di sini. Kemudian 49 min 3. Nah, berarti kan artinya apa? Ada yang nggak kebagian nih. Dia nggak masuk ke kiri atau kanan. Ini juga. Itu cara kerjanya ya, dan sintaksnya adalah seperti ini. Next. Oke, tadi adalah Kotlin yang immutable ya. Kotlin, list yang immutable. List yang tidak bisa, yang datanya itu nggak bisa dirubah-rubah lagi, udah di remove nggak bisa, ditambah nggak bisa. Nah, kalau yang mutable list ini kan sudah kita bahas, artinya daftar, sejumlah daftar yang di dalamnya bisa dirubah-rubah. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mencoba add ya, mencoba remove. Gitu. Nah, sebelum kita ke set, kita iseng-iseng coba apakah Anda bisa mengerjakan kuis tadi ya di tutorial. Nah, di sini. Coba kalian pergi ke sini, visit tutorials point Kotlin, saya kasih di chat ya, saya copy paste di chat. Ya, ke situ nanti kalian kerjakan ini ya. Cuma 3 kuis, lagi pula ini juga typo. Ya nggak apa-apa deh. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Atas kuisnya. Saya pause dulu ya. Berapa ukurannya dari set of double? Katanya kalau duplikat dia nggak dihitung, jadi seharusnya ini ya 1 elemen ya gitu. Katanya di sini does not support duplicate. Apakah ini bisa atau error gitu? Run. Oke, terjawab sudah, memang betul dugaan kita dan konsisten dengan apa yang ditulis di dalam ini ya, does not support duplicate. Bagaimana kalau kita tambah 3, 4, 5? Jadinya 4. Nah, sisanya
Maksudnya metode-metode apa yang bisa diterapkan ke dalam set of itu kurang lebih sama ya. Ada iterator juga, tadi di list juga ada iterator. Ini pakai indices, for each, dan semuanya sama ya. Contain itu menghasilkan return boolean type itu luarannya adalah true or false gitu kan, sama aja lah ya. Jadi next aja, sangat singkat. Ini set mark as done, ini sudah selesai. Kita ke map ya. Map mana map? Di sini deh ya. Nah, map di sini terlalu terlalu advance buat kita, terlalu jelimet. Intinya kan di sini sebenarnya dia. Oke, kita lihat di sini ya. Di tutorial point ini, Kotlin-nya cuma ada list set map ya. Tapi kalau di sini itu banyak collection, itu bisa sampai banyak banget ya. Jadi ini lebih lengkap daripada tutorial point. Oke, kita ke map. Ini adalah map, bagaimana sintaksnya. Kita baca dulu aja ya. Kotlin map is a collection of pairs, ini pasangan. Value pairs atau key pairs, pasangan kunci atau pasangan nilai, di mana setiap key itu adalah unik. And it can only be associated with one value, hanya bisa dihubungkan dengan nilai. The same value can be associated with multiple key, tapi same value bisa dihubungkan dengan multiple key. Key-nya banyak, value-nya sama, gitu, di cabang gitu ya. We can declare the key and value to be any type. Tipenya apa saja gitu ya. Kita bisa mendeklar bahwa si key value itu terserah mau tipenya apapun. Ya, kita lihat di sini dia ada tipe string juga, di sini bukan string. Ya, kalau string itu kan ciri-cirinya dia ada tanda petik gitu ya. Okay, we can declare the key value. There are no restriction. Okay. A Kotlin map can be either mutable, bisa dirubah ya. Map itu bisa dirubah, atau read only. Kalau read only cukup tulis map of saja. Oke, example ya. Di sini contohnya bagaimana kita mendeklar di sini. Terus declare-nya dicetak. Jadinya seperti apa? Ya. Jadi seperti ini yang di bawah ini. Ini mendeklar map yang tidak bisa dirubah-rubah. Sementara kalau ini bisa dirubah-rubah nantinya. Nah, sintaksnya gimana? Jadi ada tulisan to di sini ya. Kalau mungkin mau lebih gampang, saya ilustrasikan koordinat koordinat Cartesius mungkin ya, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap poin ini unik. Kalau X-nya misalkan titik di sini, titiknya di sini. Berarti X-nya itu ya di sini dan Y-nya di sini. Kan unik bahwa anggap saja ini key X ini adalah key, terus ini adalah value gitu.
Coba kalau ini dibalik, bisa nggak? Ini one, gitu. Ini two, sorry, ini stringnya gitu. Bisa nggak dibalik? Harusnya bisa ya, karena kan no restriction tadi. Nih, there's no restriction. Dia tuh cuma memasang-masangkan itu pairs. Kita lihat di sini kan, map is a collection, kumpulan dari pasangan-pasangan. Ya kita bikin pasangan sesuka kita. Gitu. Tetapi ya dalam rangka membuat kumpulan yang terstruktur sistematis ya juga jangan berantakan seperti ini. Masa yang satunya di depan, terus yang ini angkanya di belakang. Gitu. Jadi harus seragam ya, polanya harus seragam. Itu dalam rangka membuat collection yang terstruktur. Jadi saya bikin ini ya nggak terstruktur, masa dia. Apakah ini salah di dalam penulisan di map? Tidak, ini tidak salah karena tadi no restriction. Yang salah itu kalau kita mau kita mendeklar suatu map yang nggak bisa. Saya tuh niatnya pengennya nggak bisa dirubah, tapi kita malah nulisnya mutable set. Berarti salah itu ya. Oke, 1 to 1 gitu ya. Terus ini juga bisa menjadi angka dengan angka, misalkan 1 to 2. Tapi kan tadi dikatakan multiple key. Nah, di sini mana yang key, mana yang value. Di sini tidak dikasih tahu ya. Makanya kita cari tahu sendiri dengan cara coba-coba mana nih antara ini nih ya. Apakah dia error atau enggak. Pokoknya dia bilang, ini harusnya jadi UAS ini ya. UAS untuk mencari mana yang key, mana yang value dengan cara mencoba. Yang penting kan di sini with multiple key. Multiple key. Oke, katanya key-nya bisa ada 2. Ya udah kita coba. Error apa enggak? Tidak error ya. Enggak error ya. Oke, terus bagaimana kalau 1 to 1? Nah sekarang ini yang menjadi double-nya ya, multiple. One-nya ada 2. Bisa apa enggak? Ya saya tidak tidak memberikan jawaban, tinggal kalian amati saja. Apa bedanya gitu dengan yang di double one-nya atau yang di double two-nya misalkan. Ini menjadi two misalkan. Apa nih bedanya nih? Ya, silakan Anda amati ya. Kalau saya sudah dapat jawabannya. Untuk membuktikan kalimat ini. Terus return-nya apa? Oke, itu kan tadi declare. Tadi kan declare. Nah, di sini juga mendeclare tapi dengan menggunakan hash map. Cuman masalahnya karena dia Java, kita skip aja ya. Kita fokus ke Kotlin saja. Using pair
while creating map, we can use pair method to create key. Kita lihat sintaksnya ini di mana. Oh, sintaksnya di dalam. Begitu. Ya, sama dengan, tapi kan ini boros ngetik ini. Buat apa sih ada ini? Coba kalau saya hapus, apakah sama apa enggak? Oke, berarti ini diganti menjadi to ya. To. Nah, gini. Cukup ini aja satu, bisa apa enggak? Di mix gitu ya. Oke, bisa ya. Itu sampai jam berapa nih? Kotlin properties. Map memiliki properties to get all entries, key, and value to the map. Kita lihat sintaksnya dulu ya. Sintaksnya yang dimaksud dengan entries itu ada di sini, entries. Terus key ini adanya di key di sini. Values adanya di sini. Dan caranya seperti tinggal ini ya, the map dot entries. Nanti keluarannya seperti ini. Ya, one, two, 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 two. Ini bacanya two, 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 three, two, three, four, two, four. Nah, kalau key-nya jadi ketahuan nih. Oh, ternyata yang key-nya itu di sebelah sini gitu. Key-nya di sebelah sini. Key. Kalau value-nya yang ini, value. Yang belakang. Aduh. Kalau di dunia statistik, paling value-nya misalkan jenis kelamin biasanya. Laki-laki atau perempuan gitu, laki-laki atau perempuan. Itu bisa digunakan. Loop through Kotlin map. There are various ways to loop. Jadi banyak cara untuk mengulang-ulang melalui map. Ya. Oke, ini banyak ya dengan menggunakan toString, using iterator. Ini polanya sama ya, polanya dengan yang list tadi. Di list juga ada bahwa list itu bisa diulang-ulang gitu. Tapi maksudnya diulang-ulang apa sih? Maksudnya yang diulang-ulang itu apa ya? Si elemen ini tanpa perlu kita memakai for untuk merubah ini menjadi string gitu ya. Kita nggak perlu pakai for untuk merubah setiap elemen ini menjadi string. Kita cukup menggunakan toString aja, nggak usah pakai for each, nggak pakai for. Dia udah otomatis merubah ini menjadi string setelah ini, ya ini merubah jadi string aja. Setelah jadi string, dia nggak nyimpen ke sesuatu objek yang kita buat gitu ya. Pokoknya setelah dirubah terus tampilin langsung gitu ya. Nggak di passing lagi ke objek apa gitu. Oke, itu loop ya, iterator sama. Kalau iterator ini
agak berbeda dengan yang list tadi, karena yang di list tadi itu ada sintaksnya. Coba ya, atau yang ini dulu deh ya, yang ini dulu. Ini kan declare. Kita membuat objek nih. Kita declare juga membuat objek ITR. Yang mana si ITR ini mendapatkan beberapa properties, apa istilahnya, menurun ya. Inheritance itu properties yang ada di sini diikuti, di-copy oleh ITR. Gitu. Nah, di sini key iterator. Jadi key-nya tadi ada di mana tuh? Key-nya ada di sini kalau nggak salah tadi ya. Dot iterator. Terus di dalam ini dia kan butuh true or false. Nah, hashtag itu dia cuma nanya gitu, apakah ITR iya si ITR ini kan akan mengandung ini nih. Karena kita sudah apa namanya, memberikan ini, menugaskan kepada ITR, maka otomatis dia akan juga ikut mengandung ini. Nah, si hashtag ini dia semacam menanyakan apakah, dan ITR itu mulai dari 0 dulu nih, mulai dari 0. Oke, setelah ini ada lagi nggak gitu maksudnya hashtag. Maksudnya hashtag itu setelah 0 ada lagi nggak? Kalau ada gitu. Oh iya ada, berarti true kan, di sini true. Kalau ada, bikin objek key, dan dia mengandung nilai ITR next. Next itu maksudnya 1 di sini. Next-nya setelah 0 gitu ya. Ke sini. Terus value, the map key, kemudian ini. Oh, tapi ini mulai dari 0 ya. Salah saya. Berarti hashtag, berarti si next ini mulai dari 0. Oke. Oke, kemudian the map key-nya itu masuk ke value. Tapi ini yang iterasi yang pertama, iterasi ya. Iteration itu kan artinya mengulang-ulang. Jadi mulai dari 1 dulu, mulai dari sini dulu, yang ke 0 dulu, nanti baru ke 1 gitu. Ini kan yang ke 0, diulang-ulang. Intinya itu iterator di dalam map. Nah, coba sintaksnya kita bandingkan dengan list. Nah, dia menggunakan apa nih? List iterator. Tapi ini sama, ada hashtag sama next. Itu polanya ya. Untuk apa sih iterator itu untuk mengulang-ulang gitu kan. Tadi dia using apa? Loop ya. Loop itu bisa toString, bisa iterator itu untuk mengulang. Jadi maksudnya kita nggak perlu tahu, misalkan list itu ada 1233 atau nggak tahu berapa. Di dalam ini banyak banget, kita nggak perlu ngitung gitu. Nggak perlu ngitung ada berapa sih di dalam, sehingga kita nggak perlu pakai apa nih, yang for, yang dibilang apa, items in the apa namanya, in the list gitu ya. Kita nggak perlu seperti ini untuk mengulang gitu. Cukup ini, kalau ini semuanya nih berarti ini. Semuanya diulang ini. Ya, kalau pakai for tadi kan berarti dia ada range-nya, bisa pakai range. Itu sedikit bagaimana iterator bekerja. Dan di dalam list dia pakainya list iterator. Bagaimana kalau di set? Set itu Ctrl F iterator.
Kalau di set dia pakainya as iterable, kemudian iterator. Tapi ini tetap sama, hashtag sama next. Kalau di map, dia pakai iterator aja. Ya, ini yang paling singkat nih, map itu pakai iterator. Kalau list iterator gitu ya. Ini dia yang tadi saya bilang, ini adalah key apa value in the map. Ya. Cetak nilai dari key dan nilai dari value-nya si elemen pertama in the map. In the map tuh semuanya berarti. Tapi satu persatu. Jadinya seperti ini. Ini sintaksnya yang perlu diperhatikan nih. Ini tidak lazim ya. Ini baru ini. Nah, dia ini sudah karena dia map, jadi udah otomatis bahwa to ini adalah koma. Ya, to ini adalah koma. Jadi menulis seperti itu bisa. Kita 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kita ke selanjutnya. Karena ini sebagian besar hampir sama dengan apa namanya ini? Hampir sama dengan set, dengan list. Ini saya coba untuk mencari yang baru di sini ya. Oke. We can use size property or count. Jadi ini sama. Size or count. Untuk mengambil jumlah total dari elemen ini map. Sama lah ya. Next. The contains key, contains value. Ini return-nya adalah boolean. Ini hampir sama dengan list. Di list juga ada contain, ya kan? Di set juga ada contain. Sama. Tinggal perbedaannya kita tambah ada tulisan key aja di sini ya. Terus sintaksnya seperti ini, sintaksnya. Sama. The is empty, sama. Dia nanya kosong apa enggak, dan seterusnya deh ya. Ini ya lumayan gampang lah ya. Cuma karena saking banyaknya jadi susah diingat ya. Saya harap memang saya tidak berharap Anda bisa ingat semua, enggak. Sebanyak itu mana bisa ingat, apalagi fresh year. Ya. Oke, kita next. Map selesai. Oke, bagaimana dengan filter? Kayaknya filter udah tadi ya. Oh iya, ini kayaknya sama tadi. Coba di sini ada filter nggak? Oke, ini dia. Cuma, ini yang mirip yang bawah nih, ya. Mirip dengan yang ada di sini, tuh ya. Dot filter, itu sintaksnya. Dot filter kurung kurawal, terus carilah X, yang mana X-nya ini lebih besar dari 0. Nanti dia kalau udah dapat, kasih ke sini. Kalau udah dapat. Terus kalau udah dapat, setelah dikasih ke situ mau diapain? Coba lihat secara fullnya di sini. Oke, di situ kan nanti ini kasih ke positif. Gitu. Yang it ini ya it-nya si numbers. Gitu ya. Nanti kalau udah dapet, taruh ke negatif.
Ya, ini cara apa sintaksnya. Ada data di sejumlah data di sini, cari yang lebih besar dari 0, yaitu 1 dan 3. 1, 3, 5 kan lebih besar dari 0. Kalau udah dapet, taruh sini atau taruh sini langsung ke positif. Nanti si ini apa dicetak. Cetaklah nilai dari si positif. Nilai dari objek yang namanya positif. Mana? Ini dia. Coba kalau kita run, penyajiannya dia selalu ada apa nih? Parentesis kotak ya. Kalau collection ini selalu ada parentesis kotak kecuali map ya. Tadi map nggak ada ya. Oke, filter done. Filter selesai. Sama aja tadi dengan yang di sini ya. Nah, kalau di sini agak lebih advance sintaksnya, dia cuma coba-coba apa namanya? Ini operator logical ya, logical operator. Ini kan equal, ini equal. Ini kalau nggak salah or deh. Kalau nggak salah ini or. Coba nanti kalian tulis ini artinya apa nih? Ntar saya tanya di apa namanya di UAS. Git key. Jika key-nya ada yang bernilai 2 ya, berarti true. It value 4. Tapi keluarnya kok begini ya, gitu. Nanti akan muncul nanti kerangka pemikirannya nih. Kita mungkin mulai dari sini dulu ya. Yang lebih dari 2, gitu. Soalnya kan ini filter value ya, value yang lebih dari 2. Value yang lebih dari 2, ya 3 dan 4. Hasilnya seperti di bawah ini, 3 dan 4. Nah, tapi dia komplit, semuanya ditulis di sini. Terus key yang nilainya 2. Ya cuma ini doang. Nah, makanya dia muncul seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Itu dia pertanyaannya ya. Bagaimana cara membahasakan ke bahasa Indonesia gitu, diterjemahkan ya. Itu harus tahu ini dulu nih. Gitu. Harus tahu itu nanti baru ketahuan maksudnya apa. Oke, filter di list. Di sini tuh dia filternya, ya dia filternya list off ya. Yang di sini filternya list off, punyanya si dia ini, karena dia list off. Nah, sementara kalau di tutorial point di sini dia filter ada di 4-4-nya, di list ada, set ada, map ada, dia semuanya. Oke, dan dah selesai. Week 9. Ini silakan Anda, ini rangkuman ini. Dia cuma 5 menit. Intinya apa sih? Apa sih bedanya list, set, map, sequence? Sequence itu untuk data yang lebih besar daripada list. Memang di sini tidak dijelaskan, dan saya juga sudah melihat di kayaknya sih website resminya si Android ya, Android developer. Saya mencari sequence itu tidak disebutkan seberapa besar sih sebenarnya sequence itu yang harus dipakai. Apakah kita emang dari awal bisa
Udah kita pakai sequence aja gitu, berapapun datanya gitu. Ya berapa datanya gitu, itu tidak disebut. Mereka cuma menyebutkan bahwa data sequence itu sangat besar gitu, daripada list katanya gitu. Tapi ini tidak, untuk sementara ini mungkin belum belum terlalu penting ya. Ini bisa Anda pelajari secara mandiri ya. Nah, kalau ini kemungkinan ya, ini kemungkinan penting nanti untuk tugas besar daripada sequence. Setidaknya Anda tahu tahu juga lah ya, apa sih yang dimaksud dengan sequence dan kapan kita memakai sequence. Oke, untuk sementara itu ya, hari ini jangan lupa ini segera diisi daftar judul tugas besar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaan tentang tugas besar.